Sedangkan terpapar gelombang panas ekstrim, tubuh bekerja keras untuk menurunkan suhu inti melalui keringat dan vasodilatasi kulit. Namun, aktivitas terasa melelahkan dan stres panas menumpuk. Paparan panas ekstrim tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga mempengaruhi sistem reproduksi pria secara signifikan, dari testis, sel Sertoli, dan sel Leydig, hingga pada sperma pada tingkat molekuler. Panas memicu perubahan fisiologis yang dapat menurunkan kualitas sperma dan fertilitas. Dengan memahami mekanisme ini, kita dapat melihat bagaimana lingkungan yang panas mempengaruhi kesehatan reproduksi pria secara mendalam. Testis normalnya berfungsi optimal pada suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu inti tubuh, sekitar 2-4 derajat Celcius lebih rendah, karena spermatogenesis sangat sensitif terhadap panas. Mekanisme termoregulasi testis melibatkan pampiniform plexus, yaitu jaringan vena yang membungkus arteri testis, sehingga darah arteri yang masuk didinginkan sebelum mencapai testis. Otot dartos dan kremaster juga mengatur posisi skrotum, mendekatkan atau menjauhkannya dari tubuh untuk mempertahankan suhu yang ideal. Saat tubuh terpapar panas ekstrim, meskipun aliran darah skrotal meningkat untuk membantu pendinginan, mekanisme ini tidak mampu sepenuhnya menurunkan suhu testis. Peningkatan suhu testis ini memperlambat spermatogenesis, menurunkan jumlah sperma, mengurangi motilitas dan meningkatkan metabolisme sel germinal, sehingga sel menjadi lebih rentan terhadap stres oksidatif. Selain itu, produksi hormon testosteron menurun, memengaruhi seluruh jalur hormon reproduksi dan kesehatan sistem reproduksi pria. Di tingkat jaringan, sel Sertoli berperan sebagai pendukung utama spermatogenesis, membimbing spermatogonia melalui proses mitosis dan meiosis hingga terbentuk spermatid matang. Sel Leydig bertanggung jawab menghasilkan testosteron yang tidak hanya penting bagi pembentukan sperma, tetapi juga untuk regulasi hormon dan libido pria. Paparan panas ekstrim menurunkan ekspresi protein heat shock yang biasanya melindungi sel dari kerusakan akibat suhu tinggi. Efisiensi sel Leydig menurun, degenerasi tubulus seminiferus mulai terjadi, dan apoptosis sel germinal meningkat. Sehingga jumlah sperma menurun dan morfologi sperma menjadi abnormal. Panas juga mempengaruhi metabolisme sel Sertoli, mengubah transportasi nutrien dan faktor pertumbuhan bagi sel germinal, sehingga fertilitas pria secara keseluruhan menurun. Pada tingkat sel, paparan panas ekstrim meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS yang merusak membran sel, mitokondria, dan DNA sperma. Jalur apoptosis termasuk P53 dan BAX atau BCL2 diaktifkan sehingga sel germinal mengalami kematian terprogram. Spermatogonia dan spermatid paling rentan terhadap panas, sehingga sperma matang menunjukkan kepala dan ekor abnormal serta penurunan motilitas. Selain itu, sel Sertoli yang mengalami stres panas mengurangi transportasi nutrien dan hormon lokal, memperburuk kondisi spermatogenesis. Kombinasi stres oksidatif dan apoptosis seluler ini menjadi mekanisme utama penurunan kualitas sperma akibat paparan panas ekstrim. Sel merespons panas dengan meningkatkan ekspresi protein heat shock, yaitu HSP70 dan HSP90 untuk memperbaiki protein yang rusak. Namun, jika paparan panas berlebihan, ROS menumpuk, merusak lipid, protein, dan DNA sperma. Jalur hormonal hipofisis testis juga terganggu. Sekresi luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH menurun, sehingga produksi testosteron berkurang dan spermatogenesis menurun. Interaksi HSP dan ROS mempengaruhi stabilitas protein kunci dalam sel Sertoli dan sel germinal, sehingga memperburuk kerusakan sel dan kualitas sperma secara keseluruhan.
Paparan panas berulang menyebabkan penurunan jumlah sperma, motilitas yang menurun, dan peningkatan risiko infertilitas subklinis. Studi Deng et al. Pada tahun 2023 menunjukkan penurunan signifikan motilitas dan konsentrasi sperma pada sukarelawan donor sperma di Guangdong, China selama gelombang panas. Hal ini menunjukkan bahwa paparan panas ekstrim merupakan faktor risiko nyata bagi fertilitas pria, terutama bagi mereka yang sering berada di lingkungan panas. Proteksi terhadap dampak panas ekstrim dapat dilakukan melalui pengaturan lingkungan dan perilaku. Mengurangi paparan panas langsung, mengenakan pakaian longgar, beristirahat di tempat teduh atau ber-AC, menjaga hidrasi optimal, serta menghindari sauna atau hot tub berlebihan merupakan langkah yang efektif. Menyesuaikan waktu kerja outdoor ke pagi atau sore juga membantu menurunkan stres panas pada testis. Strategi-strategi ini menjaga suhu testis tetap optimal, mendukung metabolisme sel germinal, dan melindungi kualitas sperma, sehingga fertilitas pria tetap terjaga meski terpapar panas ekstrim. Suhu panas ekstrim memengaruhi fisiologi testis, sel germinal, jalur hormon dan DNA sperma, menurunkan jumlah sperma, motilitas, dan kualitasnya. Tindakan protektif sederhana seperti mengurangi paparan panas, menjaga hidrasi, dan perlindungan mekanis pada testis dapat mempertahankan spermatogenesis dan kualitas sperma. Memahami mekanisme fisiologis ini penting bagi pria yang ingin menjaga fertilitas di lingkungan panas ekstrim sehingga risiko infertilitas dapat diminimalkan.